أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حاضرين حاضرات jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam matahari kemarin sore, berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain hati kita senang. Kesenangan hati itu kita ungkapkan dalam ucapan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang dulu pernah berkesan dalam hidup kita. Kita hadir di atas muka bumi Allah ini bukan dari alam tanpa yang didahului oleh siapapun, orang, manusia, tempat, tapi sudah didahului oleh orang-orang sebelum kita. Dilahirkan dari rahim seorang ibu, 9 bulan 10 hari kita berada di dalam kandungannya. Kalau andai masih ada nyawanya pagi ini, dapat kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi kadang di antara kita tak semua mendapatkan kebaikan keberkahan itu. Banyak di antara mereka sudah mendahului kita. Terbayang wajahnya di pelupuk mata, terbayang kerinduan hati di lubuk hati yang paling dalam. Tak ada yang dapat diucapkan selain Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dia laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi yang halal. Dia buatkan hidupnya khusus untuk anak-anaknya. Dia kerahkan semua tenaganya hanya untuk buah hati belayan jiwa. Andai dia masih hidup hari ini, tubuhnya yang rapuh dapat kita peluk. Tapi hari ini sebagiannya sudah lama meninggalkan kita. Tak ada yang dapat kita ucapkan Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, wali walidaina, wali ummahatina, ayahanda kami, ibunda kami. Rabbana ighfir lana dzunubana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sebagaimana mereka sudah memberikan peluk ciumnya untuk kami ketika kami kecil, maka balaslah itu ya Allah. Tak ada yang dapat membalasnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Larut dalam kesedihan, adakah yang dapat mengusir kesedihan itu? Tidak ada, kecuali lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayangmu ya Allah. Sempit terasa dada kami ya Allah, tapi hanya Engkau saja yang dapat melapangkannya ya Allah. Kesempitan hati, kesempitan pikiran, tidak ada yang dapat melapangkannya kecuali lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam larutan takbir
maka semuanya menjadi larut, semuanya menjadi bening, semuanya menjadi bersih, semuanya diserahkan kepada Allah. Idza daqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia, faqul ya Allah, katakanlah ya Allah. Berapa kali solat duanya tidak terwujud gara-gara kita? Berapa kali ia tahajud tidak jadi gara-gara kita? Berapa kali dia bertasbih, bertakbir, tapi tangisan kita membuatnya terhenti. Hari ini apa yang dapat kita balaskan kepada mereka? Orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, tidak ada ungkapan selain daripada ucapan doa. Maka panjatkanlah doa, ungkapkanlah permintaan ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari baik, bulan mulia yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang agung, bulan mulia yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini khatib menyampaikan setidaknya ada 3 wasiat penting yang dapat kita ambil dari khutbah yang singkat ini. Yang pertama, bahwa apapun yang terjadi, hidup manusia tetaplah dalam ujian dan cobaan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, kami uji kamu dengan perasaan takut. Takut sakit, takut susah, takut miskin, takut melarat. Tapi ketakutan-ketakutan itu sudah lama kita hilangkan, karena kita lebih takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika ia bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai baginda Nabi, andai aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, apakah yang kumohonkan kepada Allah? Maka Nabi mengajarkan, Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Besar rasa takut kita kepada kemiskinan, tapi lebih besar lagi rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang takut miskin, takut melarat, lalu gara-gara takut itu dia menghalalkan segala cara, sogok, riswah, judi, khamar, zina, maka dia sudah membuat dirinya takut kepada yang haram, sehingga dia lupa ada takut yang lebih besar lagi, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebenarnya inti ibadah yang kita lakukan selama 30 hari 30 malam ini? Tidak lain, tidak bukan, sebagaimana dinyatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyiksa hambanya? Tidak. Apakah Allah ingin mempersulit? Tidak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tak pernah mempersulit kamu. Allah ingin kamu mendapatkan kebaikan. Yang diinginkan Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut air yang halal menetes di tenggorokan, takut makan, takut minum, menjaga mata, takut melihat yang haram, menjaga telinga, takut mendengar maksiat, menjaga langkah kaki, ayunan tangan, bahkan bisikan hati, bahkan lintasan pikiran, dijaga itu semua selama 30 hari ini. Maka puncaknya pada hari yang mulia ini, kita pun katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku takut kepada Engkau ya Allah. Besar kesusahanku, tapi tidak membuat aku menghalalkan yang haram. Besar musibah yang kuterima, jadi tidak membuat aku menghalalkan yang haram. Allahumma ghnina bi'alalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami tidak perlu terjerumus kepada yang haram. Hari ini orang begitu mudah menghalalkan yang haram. Segala macam sogok, riswah, khamar, zina, judi, perbuatan haram terasa kecil dalam pandangan matanya, sedangkan selama sebulan ini yang halal pun kita tahan.
istri yang halal ditahan, makanan yang halal ditahan selama 13,5 jam lebih, mampu menahan yang halal. Mengapa kita rusak dengan menjerumuskan diri kepada yang haram? Lalu bagaimana? Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah hadirin hadirat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil hikmah dari Idul Fitri adalah bahwa setelah sebulan lamanya kita memberikan kesanggupan kita dalam bentuk tenaga. Mata kita tahan tidak tidur malam, bahkan di sebelum terakhir kita tetap khusyuk iktikaf. Tangan kita bawa melangkah, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, solat tarawih 30 malam. Apakah cukup hanya di situ? Tidak. Kita berikan sebagian harta kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ungkapan bahwa kita tidak pelit, kita tidak bakhil, kita tidak kikir. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, kikir, maka dia orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak hanya sekedar memberikan 2,5 kg beras, 55.000 rupiah atau berapapun yang kita bayar, tapi lanjutkan perbuatan baik ini dengan memperbanyak sedekah yang wajib dalam bentuk zakat, yang sunnah dalam bentuk infak, wakaf, sedekah, wasiat, hibah. Ini harta titipan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Poin ketiga yang terakhir yang dapat kita petik dari Idul Fitri ini adalah bahwa kita sudah meminta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwan, kau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Kita sudah mintakan ampun untuk kita, orang tua. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tapi ada dosa yang tak dapat dimaafkan kepada Allah. Menangis bertumpah air mata darah, meminta kepada Allah, maafkan salahku pada si fulan, maafkan silapku pada si fulan. Menangis di pintu Ka'bah, Allah tidak dapat maafkan karena ini hubungan kita kepada sesama manusia. Oleh sebab itu dikatakan manusia ini turibat alaihimudz dzillah, mereka akan dihinakan, mereka akan direndahkan, mereka akan dibuat sama seperti tanah yang tak bermakna sampai mereka menjadi illa kecuali bihablin minallah, hablum minallah wa hablin minan nas, hablum minan nas. Oleh sebab itu dianjurkan pulang dari sholat Id, datang dari jalan kanan, pulang dari jalan kiri, datang dari arah kiri, pulang dari arah kanan. Kenapa? Makin banyak orang kita jumpai, makin banyak tempat kita bersalaman. Mamin muslimaini, dua orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Inilah kesempatan baik dan mulia sifat orang bertakwa. Wal afina 'anil nas, mereka orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tak banyak yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Maka hari ini 30 hari Allah menguji, hai hambaku, kuuji kau dengan makan, lulus. Kuuji kau dengan minum, lulus. Kuuji kau dengan nafsu syahwat, lulus. Hari ini kau kuuji yang tampaknya ringan, sanggupkah kau memaafkan saudaramu? Hari ini kita ingin kembali kepada fitrah Idul Fitri, kembali kepada fitratul Islam, kesucian Islam. Anak bayi kecil yang suci, bersih, sesuci Islam, fitratul Islam, dia tidak pernah berdosa kepada orang tuanya karena dia tidak pernah bercakap kasar. Anak kecil tak pernah buat dosa. Anak kecil yang tulus murni. Kita ingin hari ini lahir seperti lahir anak kecil. Maka kita raih tangannya kawan kita, saudara kita, sahabat kita yang pernah berselisih paham dengan kita. Kata-kata kita kasar, ucapan kita menyinggung perasaannya. Dia mungkin diam karena dia baik, karena dia tulus.
tapi dalam hatinya tetap tergores. Goresan itu kita hapus hari ini. Tetesan-tetesan darah yang pernah tumpah, hari ini kita balut lukanya dengan senyum, dengan ucapan maaf. Adapun orang yang menyimpan sampai dia mati, inilah orang yang ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan, ada si fulan tasubun nahar, banyak puasa sunatnya, Senin Kamis, puasa Asyura, 6 hari di bulan Syawal, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, puasa Nabi Daud, puasanya banyak sekali. Wasalatin, sholat sunatnya banyak, tarawihnya penuh, etikafnya penuh, tapi dia kasar, cakapnya kasar. Yuzi jiranaha bilisaniha, menyakiti hati tetangganya dengan lisannya yang tajam. Maka apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Na'udzubillah. Jangan katakan dirimu suci. La tuzakku anfusakum. Aku sudah khatam Quran, aku sudah iktikaf, aku sudah sholat di masjid, aku sudah tadarus, aku sudah tarawih, aku sudah tahajud, aku sudah berzikir. Aku, saudaraku, ada satu yang belum. Hablum minan nas murusa, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli